Hadirin hadirat rahimakumullah, melanjutkan acara keempat, pembacaan manaqib Kiai Haji Bisri Sansuri dan abang tamu oleh yang terhormat Kiai Haji Abdul Mu'id Shahid dihadurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadratil muhtaramin, para masyayikh, para alim ulama, para kiai, nakhusu bidzikri Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Miftahul Akhyar, Romo Yai Zainuddin Jazuli, Romo Yai Masduki, para ibu nyai, Ibu Nyai Muhassonah Iskandar, Ibu Nyai Solihah, Ibu Nyai Munjidah, segenap majelis pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif, Kiai Abdus Salam, Kiai Haromen, Kiai Faruk, Kiai Wazir, Kiai Wahab, Kiai Zainal, para pejabat sipil maupun TNI yang kami hormati, Bapak Wakil Ketua DPR RI, Bapak Muhaimin Iskandar, Menteri Desa, Pak Halim, Menteri Perdagangan, Pak Agus, tentu Bupati Jombang, Budi Munjidah, para hadirin hadirat tamu undangan yang berbahagia. Sungguh merupakan kebahagiaan yang luar biasa pada malam hari ini Allah memberikan anugerah kepada kami, dzurriyyah Mbah Bisri, keluarga besar Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif, untuk bisa menyelenggarakan pengajian umum dalam rangka Haul Kiai Haji Bisri Sansuri yang ke-41 dan Haul Ibu Nyai Nur Khotijah yang ke-71, sekaligus Harlah Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif yang ke-105. Untuk itu kami ucapkan marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum, selamat datang, sugeng rawuh pada para kiai, para tamu undangan. Kami tidak bisa memberikan balasan apapun atas kerawan panjenengan semua, kecuali ucapan terima kasih teriring doa jazakumullah ahsanal jaza. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memberikan penghormatan kepada panjenengan semua, baik tempat, hidangan maupun yang lain, banyak kekurangan, mohon dimaklumi. Selanjutnya dalam kesempatan ini, yang paling penting adalah kami ingin memohon doa kepada panjenengan semua, khususnya para kiai, para alim ulama, agar dzurriyyah Mbah Bisri Sansuri, khususnya yang bermukim di Denanyar, senantiasa diberikan kekuatan, senantiasa diberikan kemudahan, istiqomah untuk bisa terus melanjutkan apa yang dicita-citakan oleh Mbah Bisri. Dan yang paling penting lagi adalah peninggalan beliau, Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif ini tetap bisa terus eksis, dan para santri serta para anak didik yang ada di bawah naungan lembaga-lembaga Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif
diberi kemudahan dalam belajar, diberi futuh, sehingga kemudian pada akhirnya bisa menjadi alumni-alumni yang bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Kami haturkan sugeng rawuh ahlan wa sahlan pada Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur. Hadirin hadirat yang berbahagia, selanjutnya kami akan membacakan manaqib singkat Kiai Haji Bisri Sansuri yang ditulis oleh salah satu alumni Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif, Saudara Faris El Nizar. Bismillahirrahmanirrahim. Tangis seorang bayi pecah pada 5 Dzulhijjah 1304 Hijriah. Hari itu merujuk penanggalan Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Agustus 1887. Bayi yang terlahir dari ayah bernama Sansuri, yang tangisannya berhasil memecah malam Desa Tayu, sebuah kampung yang berada di pedalaman Pati, Jawa Tengah itu, kelak kita kenal dengan nama Muhammad Bisri Sansuri. Bisri Sansuri muda adalah pembelajar yang ulet dan tekun. Sebagaimana tradisi intelektual ulama zaman dahulu, Kiai Bisri muda adalah pengembara ilmu. Kiai Bisri berguru dari satu kiai ke kiai yang lain, berpindah dari satu pesantren ke pesantren yang lain, menimba ilmu dari kampung halaman sampai tanah Haramain. Kiai Bisri tercatat sebagai santri ulama-ulama Beken. Tumbuh kembang di bawah pengawasan ayahnya langsung, Kiai Sansuri. Kiai Bisri kemudian berguru pada sejumlah ulama moncer di sekitar Pati, seperti Kiai Abdus Somad, Kiai Sirot, Kiai Abdullah Salam Kajen Pati. Lepas melahap semua ilmu yang diajarkan oleh ulama-ulama di sekitar Karesdi dan Pati, Kiai Bisri berkelana ke sejumlah tempat lain. Kiai Bisri nyanti ke Sarang, Rembang, belajar ilmu alat kepada Kiai Umar bin Harun, Kiai Su'eb Sarang, Kiai Kholil Kasingan dari Sarang. Selanjutnya Kiai Bisri bergegas ke Pulau Garam, menimba ilmu langsung kepada Syekhona Kholil di Bangkalan. Pengembaraan ilmu Kiai Bisri muda berlanjut ke Tebuireng, nyantri langsung kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasim Asy'ari. Kepada Kiai Hasim, Mbah Bisri ngaji kitab-kitab hadis antara lain Bukhari Muslim. Kiai Bisri muda adalah salah satu santri yang memiliki kedekatan khusus dengan Mbah Hasim. Di bawah asuhan Hadratus Syekh Mbah Hasim inilah Kiai Bisri muda mencapai puncak kematangan keilmuan. Pengembaraan keilmuan semakin berwarna dan matang ketika pada tahun 1913 Kiai Bisri muda memutuskan untuk pergi ke Mekah dan berguru kepada ulama-ulama kelas dunia di sana. Di Mekah, Kiai Bisri muda tercatat pernah berguru kepada Syekh Muhammad Bakir, Syekh Muhammad Said Yamani, Syekh Ibrahim Yamani, Syekh Jamal Al-Maliki, Syekh Khotib Al-Minangkabawi, Syekh Mahfud At-Tarmasi dari Termas Pacitan. Kiai Bisri Sansuri menikah dengan Ibu Nyai Nur Khotijah pada tahun 1914. Pada masa-masa awal setelah pernikahan, Kiai Bisri menghabiskan waktunya untuk membantu mengajar di pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. 4 tahun setelah menikah, atas dorongan dari sang mertua Kiai Hasbullah, Kiai Bisri membabat alas, mendirikan pesantren di sebuah desa di selatan Tambak Beras yang bernama Denanyar. Ahlan wa sahlan bi hudurikum Kiai Bahuddin Nur Salim. Kami lanjutkan. Di Denanyar Kiai Bisri merintis pesantren setahap demi setahap. Pesantren berkembang seiring dengan perjalanan waktu. Santri berdatangan dari luar daerah dan semua dididik Kiai Bisri dengan
penuh keikhlasan dan istiqomah. Pada tahun 1919, Kiai Bisri melakukan terobosan besar, yaitu mendirikan pesantren putri. Sebuah ijtihad yang berani, inovatif, dan melampaui zamannya. Kiai Bisri dalam konteks ini bisa dikatakan sebagai seorang pembaharu dalam bidang pendidikan. Kiai Bisri bukan saja pelopor, namun penggagas yang akhirnya kelak mengilhami pesantren-pesantren lain untuk membuka layanan pendidikan bagi perempuan hingga saat ini. Para kiai, para ulama, serta hadirin hadirat yang berbahagia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, salah satu cucu Mbah Bisri, menyebut bahwa Kiai Bisri sebagai Kiai plus, karena di dalam diri Kiai Bisri terdapat 3 karakter utama, yaitu beliau pecinta fikih, pejuang nilai-nilai keadilan gender, dan juga politisi yang berkarakter. Kiprah Kiai Bisri bukan semata di wilayah formal administratif, namun lebih dari itu juga pada aspek kultural keumatan. Gerak langkah dan segala keputusan yang diambil Kiai Bisri selalu didasarkan pada ufuk cakrawala keilmuan yang mendalam, digabungkan dengan analisis sosial keumatan yang luas. Dengan kerangka berpikir seperti itu, Kiai Bisri menjadi sosok yang teguh memegang prinsip, berkarakter, dan luas dalam bersikap. Sejumlah terobosan dan gagasan brilian dalam konteks sosial keumatan dengan skala nasional yang berdampak hingga saat ini menjadi bukti betapa Kiai Bisri adalah ulama visioner dengan kapasitas keilmuan yang sangat luas. Keputusan-keputusan Kiai Bisri adalah keputusan yang dihasilkan dari kepiawaian, menggabungkan kejernihan, memotret persoalan dengan keluasan pengetahuan dalam khazanah fikih. Keputusan tentang keluarga berencana KB, undang-undang perkawinan, dan juga termasuk sikapnya yang tegas soal DPR-GR ada di antara beberapa keputusan yang dicatat dengan tinta emas oleh sejarah dan relevan hingga saat ini. Kiai Bisri Sansuri selalu menilai dan menimbang sesuatu dengan sudut pandang fikih yang komprehensif. Salah satu sikap beliau dalam memperjuangkan fikih yang diyakini di ranah parlemen adalah membuat rancangan undang-undang tandingan tentang undang-undang perkawinan. Meski mendapat tantangan dan penolakan dari berbagai pihak, Kiai Bisri Sansuri berhasil mengawal rancangan undang-undang perkawinan itu menjadi sebuah undang-undang yang sampai hari ini bisa kita rasakan manfaatnya. Para hadirin yang berbahagia, dalam konteks kiprah keumatan, Kiai Bisri tercatat sebagai salah satu tokoh yang ikut mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Kiai Bisri ikut menyumbangkan gagasan-gagasan penting ketika masa-masa awal Jam'iyah ini didirikan. Kiai Bisri sangat mencintai organisasi yang lahir pada tanggal 31 Januari 1926 ini. Kecintaan Kiai Bisri bisa dilihat dari bagaimana kiprah dan perjuangannya dalam turut andil membesarkan organisasi yang didirikan di Surabaya ini. Termasuk ketika pada tahun 1971 Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah berpulang ke hadirat Allah, Kiai Bisri yang menggantikan posisi Kiai Wahab sebagai Rois Am kala itu menghadapi tantangan yang sangat berat. Kiai Bisri menjadi Rois Am PBNU saat Orde Baru sedang berjaya. Rezim ini membonsai semua kekuatan yang dianggap mengancam eksistensi kekuasaannya. Segala kekuatan dikedirkan termasuk NU. Dalam kondisi seperti itulah Kiai Bisri menjadi Rois Am PBNU dan alhamdulillah dengan keteguhan prinsip Kiai Bisri berhasil memimpin organisasi ini dengan selamat. Tak seorang pun meragukan kecintaan Kiai Bisri kepada Nahdlatul Ulama. Banyak saksi menuturkan bahwa perjuangan Kiai Bisri di NU ini terkadang membuat beliau harus meninggalkan aktivitas pengajian di pondok pesantren Mambaul Ma'arif.
Sebagaimana yang diceritakan oleh salah satu santri senior almarhum Kiai Haji Akhwan, Kiai Bisri Sansuri suatu saat ketika hendak bertolak ke Jakarta dalam menjalankan amanahnya sebagai Rois Am PBNU, seluruh santri dikumpulkan di masjid. Dan ketika beliau berpidato, selain menjelaskan kepada santri bahwa urusan mengaji di pondok ketika Kiai Bisri di Jakarta diserahkan kepada putra pertama beliau, yaitu Kiai Ahmad Athaillah Bisri, beliau berpesan kepada seluruh santri, selama hidup aku seorang Nahdliyin Tulen. Jika aku meninggal, maka wasiatku kepada masyarakat agar mereka tetap menjadi pengikut setia Nahdlatul Ulama. Para hadirin yang saya muliakan, Kiai Bisri bukan hanya tokoh yang dimiliki oleh pesantren dan NU semata. Kiai Bisri adalah tokoh bangsa yang ikut andil dalam perang kemerdekaan. Kiai Bisri pernah menduduki sebagai kepala staf, kepala kantor MBU, Markas Besar Ulama di Sidoarjo ketika terjadi revolusi kemerdekaan. Kiai Bisri ikut berjuang mengusir penjajah dari Ibu Pertiwi. Kiai Bisri adalah ulama pejuang kemerdekaan dan kemanusiaan yang bervisi nasionalis. Kiprahnya terbentang dari persoalan keumatan hingga problem kebangsaan. Para hadirin yang dirahmati Allah, pada tanggal 19 Jumadil Akhir 1400 Hijriah bertepatan dengan hari Jumat 25 April 1980, Kiai Bisri Sansuri berpulang ke rahmatullah pada usia 93 tahun. Kiai Bisri berpulang sebagaimana dua pendahulunya, yaitu Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang juga berpulang semasa masih menduduki jabatan sebagai Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Akhirnya melalui manaqib ini, mari bersama-sama kita mengambil hikmah atas segala kiprah dan perjuangan yang telah dijalankan oleh Mbah Bisri selama hidup. Mari bersama kita melangitkan doa, membaca surat Al-Fatihah untuk almarhum Al-Mahfurah Kiai Haji Muhammad Bisri Sansuri dengan harapan semoga segala perjuangannya bisa kita teladani bersama. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.